له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sudah melakukan jamaah. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melaksanakan kajian seperti biasa pada pembahasan bagaimana suasananya kelihatannya makin kesini makin baik. Kita berharap makin kesini kita bisa sementara masih kita sudah bisa mendapatkan sal, tapi masih ada hasil. Harapan saya mungkin seminggu 2 minggu sudah lama ada bisa lebih bagus. Memang Allah yang atur. Kalau lagi perlihat nanti ya semua dikirim. Dikira dalam lama berapa? Tidak sedikit. Mohon maaf kalau waktu perlu dan kami untuk budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Kita lihat atau kita lanjutkan pembacaan dari kitab Nawaqidul Islam, batal-batal keislaman, dari syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Syekh mengatakan, limada yaqafu ala dinihi, dari perkara apa seseorang takut terhadap agamanya. Yaqafu ala dinihi minal fitani wa syubuhati, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang harus takut terhadap agamanya, yakni khawatir agamanya terkontaminasi dengan fitnah-fitnah yang ada, dengan syubhat yang ada. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam hadis, kira-kira yang mengetahui syubhat itu siapa? Yang bisa mengetahui sebuah perkara syubhat itu siapa? Hah? Orang yang punya ilmu ya. Kalau orang tidak punya ilmu atau ilmunya terbatas, maka sesuatu hal yang nampak baik secara lahiriah dikatakan baik, padahal dia syubhat. Maka syubhat ini tidak diketahui atau tidak bisa diketahui oleh orang-orang awam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul As-Salasah, bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Beliau rahimahullah mengatakan ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu daruri, yakni ilmu yang bisa diketahui oleh siapa saja karena tidak membutuhkan penelitian untuk mengetahuinya. Semua orang bisa tahu. Kemudian beliau memberikan contoh seperti misalnya es itu dingin, api itu panas. Maka untuk mengetahui dua kondisi ini tidak membutuhkan penelitian yang panjang. Setiap manusia
itu bisa mengetahui. Dan jenis ilmu yang kedua, beliau katakan ilmu nazari, sebuah ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh orang awam atau tidak dimiliki oleh orang awam, karena ini membutuhkan penelitian, membutuhkan mutalaah. Seperti apa? Seperti hukum-hukum syariat Islam yang tidak bisa setiap manusia berkata halal ataupun haram, sunnah atau bid'ah, tauhid atau syirik, kecuali setelah dia mengetahui nas-nas dan sisi pendalilan dari nas-nas tersebut. Karena hanya menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis itu belum dipastikan seseorang di atas kebenaran. Seseorang yang membawakan ayat Al-Quran, seseorang yang membawakan hadis Nabi, itu belum bisa dipastikan berada di atas kebenaran, sehingga bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan ambil baiknya, buang ya dulu. Yang bisa menggunakan kaidah ini adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Adapun untuk kita orang-orang yang terbatas ilmunya, maka tidak bisa menggunakan kaidah ini. Mana buktinya? Saya kasih bukti ilmiah. Kurang lebih 12.000 orang di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu membangkang pada pemerintahan beliau. Kurang lebih 12.000 orang. Dan mereka membelot bukan tanpa dasar, atau mereka membangkang, atau mereka menyatakan pemerintah saat itu adalah pemerintah kafir, itu bukan tanpa dasar, tapi dengan dasar. Dasarnya ayat Al-Quran. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran, yakni firman Allah, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia kafir, atau dia fasik, atau dia zalim. Dan 12.000 orang manusia itu terjebak dalam fitnah Khawarij saat itu. 12.000 orang kurang lebih terjebak dalam fitnah pemahaman Khawarij, dan pemahamannya berdasarkan ayat Al-Quran. So, perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Efek dari nekat menggunakan kaidah ambil baiknya, buang buruknya, efeknya itu bisa fatal, sebagaimana fatalnya orang yang hidup di zaman itu. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang menemui mereka, dialog yang panjang antara Ibnu Abbas seorang diri dengan kurang lebih 12.000 orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintah saat itu. Singkat cerita, yang mau diangkat dari kisah ini adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas kepada 12.000 orang Khawarij setelah mereka menyampaikan dalil yang mereka gunakan. Kalimat yang masyhur
Apa yang Ibnu Abbas katakan? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang kalian sampaikan, yakni kalimat dari Al-Quran, itu adalah benar 100%. Tidak ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran. Gak boleh orang ragu-ragu dengan kebenaran ayat Al-Quran. Gak boleh. Makanya Ibnu Abbas tidak komentari ayatnya. Ibnu Abbas komentari apa ya? Pemahamannya. Ayatnya Ibnu Abbas bilang apa? Kalimatu haqqin. Kalimat yang hak. Kalimat yang hak. Urida biha batil. Akan tetapi kalimat ini kalian pahami secara batil. Diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas sehingga 6.000, kurang lebih 6.000 dari 12.000 itu rujuk kembali pada pemahamannya Ibnu Abbas dan para sahabat lain. Itu Pak, perhatikan. Orang akan terpesona, Pak. Orang yang nekat menggunakan kaidah ambil baiknya, buang buruknya, sementara dia tidak punya dasar, akhirnya dia mengikuti sembarangan, mengikuti apa saja, karena tidak ada satu majelis pun di bumi ini yang tidak membawakan ayat Al-Quran dan hadis, atau tidak ada satu pun majelis di bumi ini yang mengatakan kami ahlul bid'ah. Ya, benar ya? Gak ada yang menyatakan kami khawarij, kami murji'ah, kami apalagi dan macam-macam. Gak ada. Ini salah satu perkara yang merepotkan di zaman ini. Merepotkan di zaman ini. Merepotkan buat siapa? Buat para dai untuk memberikan penjelasan kepada umat, karena semuanya melabelkan dirinya apa Pak? Ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya melabelkan dirinya ahlus sunnah. Beda dengan dulu. Dulu itu bisa diketahui karena murji'ah, mereka murji'ah, mereka nggak ngaku sebagai ahlus sunnah. Ya, murji'ah, asy'ariyah, mereka tidak melabelkan mereka dengan nama ahlus sunnah, sehingga orang pada saat itu bisa tahu yang mana ahlus sunnah, yang mana murji'ah, yang mana syiah dan seterusnya. Adapun hari ini semuanya melabelkan dengan nama yang mulia apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan syubhat tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlul ilmu. Coba antum bayangkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mengatakan, kurang lebihnya beliau mengatakan, semua usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, terlebih khusus oleh para dai, itu tidak ada hasilnya kalau mereka tidak mengusahakan menghilangkan syirik dari bumi. Tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan demikian. Antum bisa cermatinya. Kenapa kok sampai sepatah itu? Tidak ada manfaatnya. Beliau katakan tidak ada manfaatnya. Patah, tidak ada manfaat dalam ucapannya. Kemudian diberikan perincian manfaat yang beliau maksudkan adalah manfaat kelak pada hari kiamat, saat seseorang sudah meninggalkan berbagai macam dosa dan maksiat, tetapi dia belum bisa meninggalkan dosa syirik atau belum tersentuh untuk meninggalkan dosa syirik, maka ini tidak manfaat sama sekali dosa dan maksiat yang dia tinggalin. Kenapa? Karena
sumbernya dosanya belum ditinggali, belum dihilang. So, perhatikan dalamnya perkataan seorang ulama, gak ada manfaatnya. Beliau kasih contoh, hafizahullah, seperti misalnya seseorang yang berusaha memberantas riba, seperti seseorang yang berusaha memberikan penjelasan tentang tahrimur riba. Ini perkara yang baik, tapi beliau katakan ini gak bermanfaat ketika seseorang meninggalkan riba dan di kantongnya mengantongi jimat. Maka saat riba berhadapan dengan jimat, yang mana yang didahulukan? Jimat, karena dia kekal di neraka. Kurang lebihnya seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan innaha, hadis dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, innaha satakunu fitanun, bahwasanya akan terjadi fitnah yang banyak, ujian samar-samar. Karena apa samar? Karena apa samar? Karena terlihat baik, terlihatnya benar, karena ayat dan hadis yang dibawakan, karena ayat dan hadis yang disampaikan. Nabi SAW mengatakan, tadi sudah kita kasih contoh, Khawarij membawakan firman Allah, tapi mereka dikatakan apa? Gila benar. Apa itu? Anjing-anjing yang neraka. Padahal mereka punya amal yang istimewa. Sampai Nabi katakan, kalau kita mau bandingkan cara ibadah kita dengan orang Khawarij, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dari sholatnya, puasanya, baca Qurannya, nggak ada apa-apanya kalau mau dibanding dengan dia. Nggak ada apa-apanya. Tapi perhatikan, apakah antum akan tuduh Nabi sembarangan? Sembarangan nih Nabi nih ngomongnya nih. Orang hafal Quran kok dibilang anjing neraka. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu kita akan ngomong gitu kali ya. Sebagaimana seorang dai yang memberikan apa? Tanbih atau memberikan peringatan ya terhadap dai yang lain yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah juga, tapi tidak dengan pemahaman salaf. Apakah dia akan mendapat cencaran? Tidak, ini Nabi bilangnya apa? Gila benar. Padahal Khawarij itu ilmu agama perbendaharaan hafalannya, ibadahnya itu jauh lebih baik dari ahli sunnah secara lahiriah. Tetapi Nabi katakan gila benar. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. So, perhatikan, saya tambah. Semoga ini juga bisa mencerahkan. Tidak semua orang yang sholat dipuji oleh Allah. Benar tak? Tidak semua orang yang datang ke masjid dipuji oleh Allah. Tidak semua orang yang berpenampilan baik Islami dipuji oleh Allah. Buktinya, di antara buktinya apa? Orang yang sholat Allah bilang apa dalam surat Al-Ma'un? Fawailun lil musallin. Berarti nggak semua orang yang sholat itu dipuji. Rabbuna mengatakan begitu. Tetapi mereka secara lahiriah tetap dibilang orang yang sholat. Sahih tidak? Secara lahiriah tetap dibilang orang yang sholat. Saya memberikan penjelasan di sini karena ini akan membantu apa? Membantu pemahaman berikutnya kitab ini. Karena nanti jangan heran-heran ketika ada satu sekte yang kena pembatal keislaman dengan kitab ini.
Karena lahiriah mereka ahlu sunnah, karena lahiriah mereka menampakkan sunnah, tapi ternyata mereka kena pembatal keislaman. Lahiriahnya nampak, contoh, antum tahu N11 nya? Tahu nggak? NII, ya. Lahiriahnya sama dengan kita, sama atau tidak? Sama. Hah? Sama ya? Lahiriah sama. Qadarullah, di tempat saya tinggal itu ada markasnya, sama, persis sama, lahiriah sama. Hah? Casingnya sama. Jangan kaget kalau mereka kita katakan sesat. Kita katakan sesat, menyimpang. Biasanya orang-orang yang baru belajar ilmu agama, apa namanya? Terpesona. Atau orang yang belajar ilmu agama itu dia nggak terima kalau beliau dikatakan menyimpang atau dikatakan sesat. Ya, saya ulang, nggak perlu kaget melihat orang jenggotan celana cingkrang dikatakan sesat, itu nggak perlu kaget. Karena orang sholat pun dikatakan celaka sama Allah. Karena orang hafal Quran pun dikatakan oleh Nabi apa? Gila benar. Maklum ya? Ini apa? Al-faham, butuh pemahaman. Butuh pemahaman. Makanya identitas atau identik manhaj salaf itu bukan kecerdasan. Artinya bukan yang nggak cerdas. Tapi identik utama manhaj salaf itu apa? Penyandaran. Identik utama manhaj salaf itu penyandaran, bukan kecerdasan. Contoh, saat ada seorang dai yang dengan keilmuannya membuat manusia terpesona, yang manusia terpesona dengan keilmuannya, luar biasa. Sampai suatu hari dia melakukan penelitian kapan datangnya hari kiamat. Orang udah terpesona nih Pak. Dia melakukan penelitian, dia hitung kapan datangnya hari kiamat. Keluarlah tanggalnya, kapan hari kiamat itu. Sederhana Pak, sederhana. Siapa salaf yang pernah menghitung hari kiamat? Sederhana. Siapa salaf yang pernah menghitung kapan datangnya hari kiamat? Kemudian berikutnya lebih sederhana lagi. Apakah pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi? Pernah enggak? Pertanyaan kapan datang hari kiamat pernah atau tidak ditanya sama Nabi? Pernah ya? Jibril nanya ya? Ada dua pertanyaannya Pak. Ada saat Malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, kemudian Nabi mengatakan nggak tahu. Yang bertanya, yang ditanya nggak tahu. Pertanyaan kedua serupa, kapan datangnya hari kiamat, dari sahabat Nabi. Apa jawab Nabi? Apa yang kau siapkan untuk hari itu? Apa yang kau siapkan untuk hari itu? Kemudian antum bandingkan dengan seorang dai yang memprediksi kapan hari kiamat. Antum bandingkan. Kira-kira dia Nabi juga atau bukan? Paham? Ini bicara manhaj teman-teman jamaah. Ini bicara manhaj, bukan bicara siapa yang cerdas. Enggak. Orang yang belajar mengajar harus cerdas, tapi identik utamanya bukan kecerdasan, tapi penyandaran. Sebutkan salaf, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang pernah mengeluarkan angka kapan datangnya hari kiamat.
Sebutkan. Bisa nggak sebutkan? Kenapa nggak bisa disebutin? Karena nggak ada. Tapi cerdas Pak, tapi pintar Pak, tapi menonjol. Jelas Pak? Bikin orang terpesona. Sahih nggak? Orang terpesona, dan seterusnya. Ya, lihat Nabi bilang kaqat'il lailil mudlim. Fitnah itu Nabi katakan sebagaimana potongan malam di malam hari yang sangat gelap. Kira-kira kita kalau jangan bayangin malamnya kayak gini nih, kanan kiri depan belakang lampu. Ya, malam gelap. Nabi katakan kaqat'il lailil mudlim. Fitnah itu gelap gulita, nggak bisa diketahui. Gelap. Saking nggak bisa diketahuinya, apa kata Nabi di sini? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking gelapnya, fitnah itu gelap, nggak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang mendalam ilmu. Sampai Nabi katakan, saking gelapnya itu fitnah menjadikan seseorang yang di pagi harinya mukmin, sorenya jadi kafir. Oh, luar biasa. Saking gelapnya, saking gelap. Gimana kita bisa terima ucapan Nabi? Nabi mengatakan orang-orang yang hafal Quran dari khawarij khilafun nar. Sahih? Susah nggak terimanya? Susah. Untuk orang awam susah, tapi kita mengimani apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yumsi kafiran wa hamma. Sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda dan Salman dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Abu Darda dikenal orang yang sangat baik, ibadahnya luar biasa. Abu Darda sampai malam itu habis waktunya qiyamul lail, habis, istrinya nggak disentuh. Abu Darda. Tiba saatnya Salman nginep ke rumah Abu Darda. Begitu malam tiba, Salman mau tidur, Abu Darda nggak tidur, maka Salman bilang tidur. Tamu nyuruh tuan rumahnya tidur. Ya, tidur. Akhirnya tidur. Begitu keduanya tidur, Salman, Abu Darda bangun mau qiyamul lail, bangun di awal malam. Maka Salman bilang tidur. Salman bilang apa? Tidur. Ini qiyamul lail. Allahu Akbar. Kalau kita akan bilang apa-apaan antum amal soleh kok dilarang-larang, betul nggak? Sahih nggak? Kita yang kurang ilmu akan bilang apa? Kan begitu ucapan kita. Anda mau qiyamul lail, kenapa antum larang? Lihat, perhatikan Pak. Di penghujung malam Abu Darda bangun, baru Salman ikut bangun, mereka berdua mengerjakan qiyamul lail. Maka Salman mengatakan kepada Abu Darda, badanmu punya hak, istrimu punya hak, dan seterusnya. Maka Abu Darda nggak terima dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Maka Abu Darda melaporkan dialog antara dia berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taksimul waqt, pembagian waktu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Shadaqa Salman, Salman benar. So, perhatikan Pak, perhatikan.
lihat dakiknya, dalamnya ilmu siapa? Salmanul Farisi. Salmanul Farisi. Semangat untuk beribadah saja nggak cukup. Ya, semangat untuk beribadah saja tidak cukup. Bahkan jangan terheran-heran ada orang yang rajin-rajin beribadah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Min asfalin nari, mereka ada di keraknya neraka. Allah bilang apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nampak lahiriahnya, zahirnya taat, tapi Allah bilang apa? Mereka di keraknya api neraka. Ya. Jadi untuk menjelaskan fitnah itu memang butuh pemahaman yang dalam. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan juga sebaliknya, orang yang didapati pada malam hari, pada sore hari beriman, dan pagi harinya dia kafir. Pagi harinya dia kafir. Hasan dulu. Silakan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, yabi'u dinuhu bi'aradin minad dunya. Ada manusia yang menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia, dan keumuman yang menjadikan manusia di pagi hari beriman dan di sore hari menjadi kafir, serta sebaliknya, di sore hari beriman, di pagi hari menjadi kafir. Keumumannya karena fitnah dunia, karena tertipu dengan dunia. Dan siapapun bisa tertipu dengan dunia. Siapapun bisa tertipu dengan dunia. As'alullah al-afiyah wa salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah dunia. Berapa banyak orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemuliaan untuk hidup di dunia ini, belajar ilmu agama, belajar bersama para ulama, tetapi mereka tidak menjaga nikmat ini. Justru mereka jual, mereka turunkan kenikmatan mereka dengan kenikmatan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hijaunya, manisnya dunia. Hijau dan manisnya dunia. Tidak hanya orang awam, bukan hanya orang awam, hatta orang yang memiliki ilmu pun bisa terfitnah dengan fitnah dunia. Kita bisa terfitnah dengan fitnah dunia, hilang keberkahan ilmu yang telah Allah berikan Subhanahu wa ta'ala, disibukkan dengan dunia, beralih kesibukannya dari kesibukan utama menjadi kesibukan yang lebih rendah lagi, yang seharusnya seseorang yang sudah diberikan kesibukan belajar agama oleh Allah, pertahankan kesibukan ini, karena kesibukan ini adalah seafdol di kesibukan di bumi. Jangan turunkan lagi kesibukannya dengan kesibukan yang rendah, yakni kesibukan dunia secara umum adalah kesibukan rendah. Karena nggak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar. Kalau orang paham, meyakini dan mengimani kesempatan untuk belajar dan mengajar itu adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, maka dia akan berusaha maksimal menjaga karunia ini dari Allah. Dia tidak akan mau disibukkan dengan perkara-perkara rendahan dari dunia ini, dari perkara rendahan yang ada di dunia ini, apapun namanya. Kalau paham, ya, kalau paham, kalau mengerti. Tapi memang dunia itu, kata Nabi Muhammad SAW, apa? Khatiratun. Dunia itu hijau, memikat, mengundang, mempesona, manis rasanya. Dunia sulit. Keumuman manusia suka yang indah,
Keumuman manusia suka yang manis. Sahih atau tidak? Nyata? Nyata. Ini satu contoh dari ribuan contoh yang nggak bisa kita contohkan di sini satu persatu. Satu contoh dari ribuan contoh. Dunia telah mengambil kenikmatan akhirat kita. Apa? Satu contoh yang saya mau contohkan, yaitu istiqomah salat 5 waktu tepat pada waktu. Ini nikmat. Nikmat atau? Ini nikmat. Dan nikmat ini hilang keumuman gara-gara apa? Dengan berbagai macam namanya dan kegiatannya, nikmat ini hilang sedikit demi sedikit. Saat manusia belum memiliki harta, masih sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar, dia bisa jaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi saat manusia sudah mulai punya harta, mulai sibuk, perhatikan apa reaksi Nabi. Nabi pernah dalam sholat keinget apa? Keinget apa? Emas, sebatang emas. Nabi pernah teringat dalam sholatnya, yang membuat sahabat kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bangun langsung pulang. Nabi bangun langsung pulang. Kemudian Nabi bilang sama istrinya, bagiin. Kemudian Nabi balik lagi ke mana? Masjid. Karena Nabi nggak mau buat sahabat jadi bertanya-tanya. Nabi menjelaskan kepada para sahabat apa alasan beliau setelah salam bangkit pulang. Padahal beliau ngajarin apa, Pak? Zikir. Padahal beliau mengajarkan untuk berzikir. Tapi suatu saat pernah beliau berdiri bangkit pulang. Otomatis membuat sahabat bertanya-tanya. Nabi memberi penjelasan, karena ada satu emas yang belum saya bagi. Itu reaksi Nabi. Mungkin kita susah untuk bisa seperti itu. Susah apa susah banget? Apa susah banget? Hah? Susah gimana? Apa? Apa? Buat bayaran anak. Buat bayaran anak. Subhanallah. Makanya Pak, subhanallah, kita coba Pak, perhatikan saja. Nabi sholat itu istirahat dari dunia. Benar gak sih? Nabi bilang apa sama Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dari penatnya dunia dengan sholat. Artinya apa? Masuk sholat berhenti, tak, dunia itu berhenti, tak, berhenti. Kalau kita mulai masuk sholat, mulai merancang ide. Nah, mulai sholat, mulai merancang ide, barang-barang hilang ketemu. Subhanallah. Nabi kita sholatnya ini harus diperbaiki jemaah. Makanya sampai detik ini mungkin di antara kita belum merasakan nikmatnya sholat. Kalau Abdullah bin Mubarak butuh waktu 20 tahun lamanya, bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya sholat? Allahu Akbar. Selevel Abdullah bin Mubarak, paham Pak? Abdullah Mubarak itu seorang ulama tadi yang kalau perang apa? Kalau perang gimana? Tutupin mukanya, mukanya ditutupin. Gak ada yang tahu itu Abdullah bin Mubarak. Sampai sesuatu ketika orang penasaran, dibuka, ternyata Abdullah bin Mubarak. Allahu Akbar. Gak mau diketahui oleh siapa? Manusia. Suatu ketika ada yang buka, tersingkap, ternyata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik. Ya, itu adalah satu dari ribuan contoh yang dapat menjadikan manusia berubah. Oleh karena itu, konsentrasi Nabi
kepada Allah adalah meminta kekokohan hati. Nanti di sini kita lihat Pak, jemaah semua, ya, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa pada Allah, wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. So, perhatikan, yang ngancurin berhala itu siapa? Ibrahim. Dihancurkan berhala, tapi dia khawatir nyembah berhala. Kalau selevel beliau, kira-kira imannya Ibrahim sama iman kita sama atau beda dikit atau beda jauh? Ya, ini Ibrahim minta sama Allah, dia juga yang ngancurin berhala, tapi dia minta sama Allah agar dia tidak menyembah berhala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira iman isi hati beliau sama isi hati kita sama atau beda? Isi hati dia sama isi hati kita beda. Bedanya dikit apa banyak? Banyak. Pakai mat ya. Walaupun di bahasa Indonesia nggak ada matnya ya. Banyak. Beda ya. Isi hati beliau dengan isi hati kita. So, perhatikan jemaah, doa yang paling banyak beliau minta sama Rabb kita apa? Ya muqallibal qulub. Itu doa ringan dan paling sering diucapkan oleh siapa? Nabi. Karena hati manusia bergoyangnya lebih cepat dari pergoyangan atau mendidihnya air yang panas. Maka doa ini adalah doa yang sangat layak untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita kokoh, agar hati kita kuat berada di atas kebenaran, ya, berada di atas kebenaran. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Selesai. Pak, mau nanya Pak? Kalau orang sufi itu bisa melakukan sholat itu Menurut dia orang sufi karena orang pada mengikuti jadi sama Pak. Orang kaya bilang kaya itu enak, akhirnya orang ikut-ikutan mau coba-coba jadi orang kaya. Betul ya? Bener ya? Nyata ya? Jadi orang kaya itu enak, benar ya? Sehingga orang-orang terpesona berlomba-lomba ingin menjadi orang kaya karena kelihatannya enak. Sama ya, jadi sufi itu enak. Kenapa? Jasad antum di sini, antum bisa bilang anak sholat di Mekah, ya kan? Itu kan? Enak kayak gitu. Enak untuk sebagian orang. Sampai tingkatan tertingginya adalah apa Pak? Boleh tidak ibadah. Mau nggak Pak Fauzi? Ini udah tingkatan paling tinggi. berpretensi. Sampai tingkatan tertingginya adalah apa? Nggak sholat. Pakai ayat nggak Pak? Pakai ayat. Surat Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau udah yakin udah nggak perlu sholat ibadah lagi. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Bener, antum bener-bener ngaco. Kan kita bilang gitu. Kalau Ibnu Abbas dulu kan bilangnya kalimat Tuhan yang urida biha batil. Kalau ada orang bilang begitu kita katakan antum benar-benar ngaco. Mana ada Nabi tinggalin sholat? Mana ada para sahabat tinggalin sholat?
Bahkan dalam kondisi perang saja dicontohkan oleh Nabi sholat apa? Sholat apa? Sholat jamaah, sahih? Anak tanya sama antum cari riwayat, antum datangkan 2 minggu lagi. Sahabat bilang nggak saat perang itu bilang, ya Rasul, ini zaman perang, kita sholat sendiri-sendiri saja. Stop, antum cari. Gak ada satupun sahabat yang bilang. Itu kondisi dalam perang apa tidak? Darurat. Sendiri-sendiri aja kan, nanti lagi sholat orang bunuh kan. Gak ada sahabat yang bilang. Luar biasa ya. Luar biasa. Insya Allah kayak apa tuh imannya sahabat? Assalamualaikum. Kaum sufi itu pengaruhnya terhadap kaum saudara kita yang tradisional itu besar sekali. Tapi kaum sufi masih ada yang berani menyatakan tidak sholat karena tingkatnya sudah tingkat mahasiswa. Cuman yang dipengaruhi ini kok belum ada yang berani ya kan? Belum orang yang berani ninggalin sholat. Iya, malah berani muji-muji seenak udaranya aja. Muji-muji yang kita. Mungkin harus dimulai sama Prof. Fauzi ya. Iya betul Pak. Dipuji-puji gitu. Guru saya tuh Masya Allah, kalau sholat Jumat di Mekah gitu, antum dibodohin super kuadrat gitu. Mekah sama Jakarta itu beda berapa lama? 4 jam. Gimana caranya dia? Duluan mana? Indo atau Saudi? Hah? Duluan kita. Kita udah sholat, itu di Saudi masih pagi, orang Saudi masih pada ngopi, belum sholat Jumat. Ya, kalau kita pinter, kita bilang, ngaco nih guru saya ini. Masa waktu di Indo kan jam 12, berarti di Mamlaka jam berapa? Jam 8 ya? Hah? Orang lebih jam 8 kan beda 4 jam. Ini jam 8 jam 9, tergantung sholat Jumatnya jam berapa. Dibilang gurunya sholat Jumat di sana. Gimana caranya? Mamlaka sama Saudi kan beda 4 jam. Ya itulah hebatnya dia, yang nggak bisa diketahui oleh manusia biasa kayak kita. Makin ngaco aja antum, gitu kan? Makin ngaco aja antum. Ya itulah pengacoan anak inilah puncak tertinggi ilmu yang harus dimiliki sama antum. Gitu. Makin ngaco aja tuh. Antum ingat kan dulu orang tua kita selalu bilang begini, suka ngingetin, jangan dalam-dalam belajar agama nanti jadi gila, betul kan? Suka diingetin gitu kan? Hah? Iya kan? Saya diingetin sama ibu saya, ya. Ketika saya udah mulai belajar agama, ya, masuk SMA kelas 1, sudah mulai belajar, baca-baca, belajar. Apalagi pulangnya dari Bogor balik ke Jakarta udah makin gimana gitu. Hati-hati belajarnya, kata ibu saya. Kata keluarga besar saya, hati-hati nanti gila. Alhamdulillah kita bisa memberikan penjelasan. Yang gila itu yang belajar mau bisa hilang, mau bisa terbang. Itu yang gila, bener ya? Yang bikin gila, orang pengen bisa terbang, itu yang bikin gila. Kan gak akan pernah bisa dia terbang. Orang yang mau berjalan di atas air, itu yang bikin gila. Lihat aja mereka yang coba-coba belajar berjalan di atas air, kan ujung-ujungnya jadi orang gila. Kenapa? Kenapa kok jadi orang gila? Karena nggak terbang-terbang, karena nggak bisa terbang, karena nggak bisa hilang, udah mutih. Berapa lama? Yang bisa jawab nanti mantan. Yang bisa jawab mantan. Udah mutih nggak terbang-terbang dia, udah mutih nggak hilang-hilang. Allahu Akbar. Dikasih lagi antum syubhat, ustadznya dikasih syubhat. Ustadz, antum hati-hati ngomong nih, antum lihat nih ayat Al-Quran. Maklum, ustadznya nggak punya ilmu. Iya juga ya, ayat Al-Quran benar gitu. Berarti yang salah saya nih, bukan ayat Al-Quran. Kan isinya jimat, wafat, itu ayat Al-Quran. Untuk lihat aja, tapi dipotong, penggal-penggal, ayatnya dipenggal, digabung-gabung dari surat ini dengan surat ini dijadikan satu. Karena saya pernah
lagi itu bakar jimat. Isinya itu ayat Al-Quran tapi dipenggal-penggal, bakar. Yang mau bakar, yang punya jimatnya ketakutan. Bahkan pernah ada, ini nyata Pak, wakil di satu masjid, saya belum lunas start bayar jimatnya. Beneran, harus bayar apa enggak? Beneran, karena nggak gratis, bayar sama siapa? Dukun, bayar sama dukun. Dia bilang, saya nyicil. Kira saya motor doang yang nyicil, jimat juga bisa nyicil ternyata. Allahu Akbar. Dia tanya pertanyaan di sebuah majelis ilmu. Saya lagi ngajar, ditanya gitu. Bab kitab Al-Kabair, saat itu sedang bahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam di situ disebutkan ada di antara dosa besar adalah zina. Dia tanya, kalau saya punya hutang sama dukun bayar apa enggak? Gitu. Jimatnya udah antum bakar, Ustaz, kata dia. Dukunnya suruh ngaji sini, saya bilang. Antum yang suruh belajar sama dia katanya gitu. Subhanallah. Ya, begitu Pak. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua hidayah dan taufiknya untuk tetap berada di atas